Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam jemaat dan umat Tuhan GPPS Sawahan yang saat ini tengah mengikuti ibadah kategorikal ministry untuk ibadah KKR. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap umat-Mu. Di saat-saat sulit ataupun di saat-saat kelimpahan, Kau selalu ada bersama dengan umat-Mu. Hari ini kami boleh kembali belajar satu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya mampu menolong setiap umat yang mendengarkan di rumah ataupun di mana saja, untuk mereka boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, semakin teguh iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan pada saat malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama yang saat ini ada di rumah ataupun ada dimanapun. Saya mengajak kita bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya akan memberikan judul yaitu memberi atau pemberian yang terbaik. Hari ini nats firman Tuhan saya ambil dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-9. Saya membaca, diikuti juga Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah untuk membaca di rumah masing-masing. Di sana nats firman Tuhan, perikopnya diberikan judul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Bapak Ibu dan jemaat semua, hari ini saya akan memberikan gambaran tentang memberi dan membuang. Apa perbedaan dari memberi dan membuang, Bapak Ibu Saudara? Suatu kali ada satu kegiatan yaitu akan memberikan sumbangan berupa pakaian atau baju-baju yang sudah tidak dipakai lagi namun masih layak untuk digunakan atau dipakai. Kemudian ada Bapak Ibu yang menjadi koordinator untuk mengumpulkan pakaian-pakaian bekas ini, dihubungi oleh seorang ibu yang saat itu mengetahui bahwa ada kegiatan untuk mengumpulkan pakaian-pakaian bekas yang masih layak pakai, yang masih layak digunakan untuk disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian sang ibu ini menghubungi keluarga suami istri ini untuk datang ke rumahnya untuk mengambil pakaian-pakaian atau baju yang layak dipakai, yang akan diberikan atau disumbangkan. Kemudian sang bapak ibu suami istri ini datang kepada sang ibu yang menghubungi dan memintanya untuk datang ke rumah. Ketika datang ke rumah, kemudian ditemui oleh pembantu atau asisten rumah tangga dari ibu yang menghubungi suami istri ini. Kemudian segera setelah masuk diajak oleh si asisten rumah tangga ini untuk masuk ke kamar. Ketika dilihatnya bahwa kamarnya begitu luas, lebar,
Dan di situ terdapat lemari-lemari besar, lemari-lemari kuno namun lemari-lemari yang besar-besar sekali. Setelah itu dibuka oleh asisten rumah tangga itu, bahwa di situ terdapat banyak sekali baju-baju. Tersusun dan tertata dengan rapi baju-bajunya. Lalu segera sang asisten rumah tangga berkata, "Silahkan Bapak Ibu memilah dan memilih baju-baju yang ada di lemari ini. Mana yang akan disumbangkan dan mana yang diambil." Kira-kira ada ratusan baju-baju di sana yang tertata rapi di lemari sang ibu ini. Segera sang suami istri ini mengambil dan melihat dari bagian yang paling atas baju, diambil satu untuk melihat contohnya atau melihat seperti apa pakaiannya. Ketika dilihat, baju-bajunya semuanya ada mereknya Bapak Ibu, bukan baju sembarangan. Kemudian sang istri melihat di lemari di sisi yang lain. Sang istri mengambil satu pakaian atau satu baju, kemudian ketika dilihat, wah ternyata ada bolong bagian belakangnya begitu lebar. Jadi depan tampak bagus, baju bermerek, namun sayang belakangnya tampak bolong lebar. Kemudian sang suami melanjutkan mengambil beberapa baju yang dilihat diambil, kemudian satu persatu runtuh kancingnya. Karena mungkin cukup lama tidak dipakai sehingga beberapa kancing runtuh dan juga ada beberapa yang lapuk. Dari sekian ratus baju yang ada di lemari itu Bapak Ibu, kurang lebih hampir 200 baju, hanya 10 baju yang didapati oleh suami istri ini benar-benar dalam kondisi yang layak untuk dipakai. Yang lain walaupun bermerek, banyak cacat, banyak lapuknya, banyak rapuhnya kondisinya. Sehingga suami istri yang datang ke sana memilih 10 dan mendapati 10 baju yang masih layak untuk dipakai. Kemudian datanglah sang asisten rumah tangga menemui suami istri ini. "Sudah Bapak Ibu, kenapa yang diambil hanya 10 saja? Padahal sekian banyak baju ini yang sudah gak kepake, silakan diambil. Supaya nyonya saya tidak repot-repot memanggil orang dan membayar orang untuk mengambil baju yang sudah tidak dipakai ini. Atau yang sudah rusak ini, yang sudah lapuk ini." Bapak Ibu, dari sekian ratus baju hanya 10 yang didapati yang layak untuk dipakai. Kemudian sang asisten rumah tangga, "Jangan diacak-acak ya lemarinya, bajunya, tolong ditata rapi. Karena nanti akan dibuang bajunya yang gak kepake itu." Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa perbedaan dari membuang dengan memberi. Kalau kita membuang, tidak ada rasa kehilangan ketika melepaskan apa yang ada dalam diri kita. Seperti halnya tadi, misalkan baju-baju pakaian. Mungkin seperti halnya memberi. Tapi kalau kita melihat sama saja seperti membuang. Karena tidak ada rasa kehilangan yang begitu berat ketika melepaskan apa yang dalam dirinya atau yang berharga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari nats firman Tuhan ketika Yesus diurapi oleh seorang wanita. Di dalam referensi yang lain, dalam nats yang sama, wanita di sana disebut sebagai Maria. Hari ini dari nats pembacaan yang kita baca, bahwa di sana dikatakan ada seorang perempuan, wanita yang disebutkan dalam referensi lain, yaitu disebut sebagai Maria. Maria membawa persembahan minyak narwastu. Bapak Ibu Saudara tahu ya bahwa minyak narwastu adalah minyak yang terkenal sangat mahal. Kalau diuangkan harganya kurang lebih 300 dinar. 1 dinar ini disamakan dengan upah pekerja harian. Ya kurang lebih 100.000 1 dinar. Jadi kalau misalkan minyak narwastu dihargai 300 dinar, kurang lebih hampir 30 juta. Harga dari minyak narwastu. Jadi minyak narwastu ini terkenal sangat mahal. Di dalam tradisi Bapak Ibu Saudara, setiap perempuan atau setiap wanita
akan membeli minyak narwastu ini sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Karena harganya yang begitu mahal dan karena minyak narwastu itu begitu berharga. Biasanya dalam tradisi wanita atau perempuan akan membeli sedikit demi sedikit dan mereka akan memakai pada momen-momen yang istimewa atau momen-momen berharga atau momen-momen tertentu. Salah satunya adalah pernikahan. Karena dianggap satu kali seumur hidup atau momen-momen yang begitu berharga sehingga para perempuan, wanita mempersiapkan dengan membeli minyak narwastu yang begitu berharga. Supaya ketika dipakai di momen-momen yang istimewa atau salah satu contohnya momen pernikahan itu berharga, begitu baunya semerbak. Baunya itu enak pada waktu pernikahan. Jadi makanya orang wanita yang membeli akan sedikit demi sedikit membelinya. Karena harganya yang begitu mahal. Nah, kalau kita melihat di sini beberapa murid Tuhan Yesus marah dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini atau Maria yang membawa minyak narwastu ini dalam buli-buli pualam dan menumpahkan atau meminyakkan kepada kepala Yesus. Murid-murid Yesus berkata ini adalah pemborosan. Ini adalah buang-buang saja, buang-buang uang aja. Kan uangnya bisa dipakai dijual untuk diberikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Lah kamu ngapain kamu buang-buang uang hanya untuk mengurapi atau memberikan kepada Tuhan Yesus? Itu seperti pemborosan yang tidak berguna. Murid-muridnya saat itu berkata demikian. Dan kemudian muridnya marah dengan wanita ini. Karena dianggap melakukan hal yang sia-sia, hal yang memboroskan, hal yang mengapain sih, masih ada hal lain yang kamu bisa pakai dengan uang atau membeli uang seharga minyak narwastu itu. Bisa dipakai hal yang lain. Saudara, tapi wanita itu memilih melakukan bagian yang terbaik dari dirinya yang bisa dilakukan. Dan saudara perlu ketahui bahwa di dalam ayat tersebut, di ayat yang ke-6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, Tuhan Yesus tidak marah seperti hal murid-muridnya atau orang-orang di sekitarnya. Ketika melihat perempuan itu melakukan memberikan minyak narwastu yang begitu mahal yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Yang lain di sekitarnya menganggap bahwa itu pemborosan dan marah kepada perempuan. Namun Tuhan Yesus tidak melakukan seperti yang murid-murid lakukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa wanita ini atau Maria melakukan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengafirmasi bahwa apa yang dilakukan Maria ini adalah sesuatu yang akan diingat. Di ayat yang ke-9 saya akan membacakannya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi apa yang dilakukan ini akan menjadi satu peringatan yang akan diingat. Bapak, Ibu, Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa Maria atau wanita ini melakukan semua itu karena dia tahu bahwa saat Tuhan Yesus akan tiba. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan masuk kepada masa-masa penguburan. Sehingga Maria atau wanita ini hendak mempersiapkan atau tergerak mempersiapkan yang terbaik, yang berharga kepada Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Dia tahu sehingga dia mempersiapkan apa yang dianggap berharga saat itu untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, memberi adalah yang terbaik dari diri kita lepaskan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan, ada rasa luka. Namun sementara membuang, melepaskan sesuatu tanpa rasa kehilangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ketika memberi ada sesuatu yang terbaik dari diri kita yang kita lepaskan dan ada rasa kehilangan, ada rasa luka. Sementara ketika Bapak, Ibu, Saudara membuang tidak akan ada rasa kehilangan. Dan itu memberi dengan rasa kehilangan atau dengan rasa luka akan dapat ditutupi dengan cinta atau rasa cinta. Contohnya Maria ini kepada Tuhan. Dia melakukan bagian yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan kepada Tuhan.
ada hal berharga yang harus dibayar. Namun karena rasa cintanya kepada Tuhan, dia menganggap itu sebagai pemberian yang layak diberikan kepada Tuhan. Sekalipun ada kehilangan, sekalipun harus bayar harga. Memberi adalah mengambil bagian yang terbaik dari diri kita, dan kita merasa ada luka dan kehilangan. Karena yang terbaik itu terpisah dari diri kita atau lepas dari diri kita. Maria mengambil bagian yang terbaik dalam dirinya dan diserahkan kepada Tuhan. Itu yang menggerakkan Maria untuk melakukan persembahan yang terbaik, yang begitu berharga kepada Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali ketika di adijasa, ketika dalam ibadah penutupan peti di adijasa, lalu ada kesempatan pemimpin ibadah untuk memberikan kepada salah satu keluarga untuk memberikan kesaksian tentang ibunya atau mamanya yang telah berpulang saat itu. Kemudian salah satu anak memberikan kesaksiannya. Dan dia menceritakan bahwa apa hal yang paling berharga yang diingat oleh sang anak atas kepergian dari mamanya atau selama mamanya masih hidup. Dia menceritakan bahwa ketika mamanya masih hidup, atau ketika sang ibu masih hidup, ketika membagi makanan, ketika ada makanan dengan 5 anak, mamanya akan membagi bagian-bagian makanan yang enak akan diberikan kepada anak-anaknya terlebih dahulu. Contohnya ketika masak ayam, sang keluarga bercerita ketika masak ayam, akan dibagi kepada anak-anaknya bagian-bagian yang terbaik, yang enak. Contohnya dikasih bagian paha, bagian dada. Sementara mamanya akan mengambil bagian seperti bagian kepala atau bagian kakinya. Dan yang enak-enak atau yang banyak dagingnya akan diberikan dan dibagikan kepada 5 anaknya. Dan mamanya akan mengalah untuk mengambil bagian yang lain. Contohnya kepala ayam atau kaki ayam. Dan itu adalah sesuatu yang diingat oleh sang anak selama mamanya hidup. Bahwa mamanya selalu memberikan yang terbaik, bagian yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan mengalah untuk memberikan bagian yang terbaik kepada anak-anaknya. Ilustrasi atau cerita tersebut, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita juga bagaimana Allah telah melakukan bagian yang terbaik kepada umatnya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, mati bagi dosa-dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah telah memberi yang terbaik melalui pengorbanannya bagi dosa-dosa kita. Begitu juga dengan Maria. Maria melakukan bagian yang terbaik, yang berharga dalam hidupnya untuk dilepaskan dan diberikan kepada Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kisah dari di adijasa tadi mengingatkan bahwa pemberian yang dari hati itu akan sampai kepada hati yang kita beri, akan menyentuh ke hati orang yang kita beri. Jadi pemberian yang benar-benar berasal dari hati itu akan sampai kepada hati orang lain. Bapak Ibu melakukan pelayanan yang terbaik dengan hati, akan sampai kepada orang lain. Orang lain akan melihat, oh Bapak itu kalau berkhotbah beda ya. Oh, Bapak itu kalau berdoa atau memimpin penyembahan berbeda ya. Oh, Ibu itu kalau mengajar atau kalau berbicara ada sesuatu yang berbeda. Akan sampai kepada hati orang lain yang menerimanya. Ketika Bapak Ibu melakukan dengan hati dan melakukan yang berharga, yang terbaik. Sama halnya seperti Maria, Bapak Ibu. Kita tidak sedang membuang, namun kita sedang memberi. Artinya adalah ada sesuatu yang kita lepaskan dalam diri kita. Ada rasa kehilangan, ada rasa luka yang kita berikan kepada orang lain. Namun semua itu akan dapat ditutupi dengan rasa cinta. Seperti halnya Bapak Ibu saat ini, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu melakukan pelayanan dengan hati. Ada pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan, berikan kepada Tuhan. Namun itu akan ditutupi dengan rasa cinta, kesungguh-sungguhan Bapak Ibu kepada Tuhan. Jadi tidak ada keluh kesah,
Tidak ada rasa seperti ini semua yang dilakukan adalah beban yang berat. Namun kita melakukannya karena rasa cinta kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu dipercayakan pelayanan, sehingga Bapak Ibu dipercayakan pekerjaan, apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini, Bapak Ibu lakukan dengan cinta kepada Tuhan. Sekalipun ada rasa luka, sekalipun ada rasa kehilangan, namun semuanya akan tertutupi dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Begitu pula dengan Maria. Maria melakukan bagian yang terbaik karena rasa cintanya kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar menganggap itu sebagai pemborosan, namun dia memberi yang terbaik. Ada yang dilepaskan dari dirinya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Namun lebih daripada itu, kita terus meneladani bagaimana Tuhan sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di rumah. Hari ini kita bersama-sama belajar bahwa kita tidak sedang membuang, namun kita memberi. Ketika Bapak Ibu membuang, tidak ada rasa kehilangan atau tidak ada rasa luka yang dilepaskan. Namun ketika Bapak Ibu memberi kepada Tuhan atau memberi kepada sesama, ada rasa kehilangan. Bahkan ada rasa luka. Tetapi itu semua akan ditutupi dengan rasa cinta kita, baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Namun kami menyadari bahwa ketika kami memberi yang terbaik, ada sesuatu yang berharga yang kami persiapkan. Bahkan ada sesuatu yang berharga yang harus kami lepaskan dalam diri kami ketika kami memberikan kepada Tuhan ataupun kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami beribadah, di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, di dalam pekerjaan dan rumah tangga, bahkan apapun yang mereka lakukan dan perbuat. Tuhan Yesus memberkati. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.